salam SFD, semangat fraternitas Bina. Hari ini kita akan kembali membahas materi mengenai tradisi lisan. Kalau kamu pernah mendengar orang tua berkata, jangan bermain ketika sudah maghrib atau jangan makan di depan pintu, pamali. Nah, itu merupakan tradisi lisan, yaitu termasuk dalam kategori mitos. Seperti apa nanti perkembangan dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun? Ini dia video pembelajaran kita. Hari ini kita masih tetap membahas bab 3, yaitu penelitian sejarah dan historiografi, namun dengan submateri yang berbeda, yaitu jenis-jenis tradisi lisan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan siswa mampu dengan sikap disiplin dan energik dalam memahami materi mengenai jenis-jenis tradisi lisan. Tradisi lisan nanti dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat yang berkembang dalam suatu komunitas masyarakat yang direkam dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui bahasa lisan. Dalam tradisi lisan terkandung kejadian-kejadian sejarah, adat istiadat, cerita dongeng, peribahasa, lagu mantra, nilai moral, dan nilai keagamaan. Pengertian dan jenis-jenis sumber sejarah. Nanti itu termasuk ke dalam folklore, dan ciri-ciri dari folklore adalah bersifat tradisional, anonim atau tidak diketahui pengarangnya, prologis, artinya tidak masuk akal karena terdapat unsur mistis, lugu dan polos, ceritanya tanpa sensor, berkembang dalam versi yang berbeda-beda, menggunakan kata-kata klise atau kata-kata yang seperti perumpamaan, kemudian bermanfaat dalam kehidupan masyarakat dan tentunya milik bersama masyarakat tertentu. Nah, nanti folklore ini terbagi dalam beberapa jenis. Jenis-jenis folklore ada mitos, legenda, dongeng, nyanyian rakyat, dan upacara. Mari kita bahas satu persatu dari jenis folklore. Yang pertama ada mitos. Mitos itu berasal dari kata bahasa Yunani, mitos, dan bahasa Inggris artinya mitologi. Mitos adalah cerita prosa rakyat yang tokohnya para dewa atau makhluk setengah dewa yang terjadi di dunia lain pada masa lampau dan dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita atau oleh penganutnya. Contohnya, mitos Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, Ratu Penjaga Pantai Selatan, yang dipercaya bagi orang Jawa memang merupakan ratu yang menjaga pantai selatan tersebut. Konon katanya kalau kita pergi ke daerah pantai laut selatan, kita tidak boleh menggunakan pakaian berwarna hijau karena katanya akan langsung ditangkap dan diajak oleh Ratu Laut Selatan untuk tinggal bersama dengannya di bawah laut. Namun sebenarnya dari segi geografi membuktikan bahwa kenapa tidak boleh menggunakan pakaian warna hijau karena nanti mempersulit para tim penyelamat kalau seandainya kita tenggelam ke dasar laut. Kemudian ada mitos Putri Duyung, di mana rakyat mempercayai bahwa di bawah dasar laut terdapat sebuah kerajaan laut, di mana nanti di situ hidup para Putri Duyung, Putra Duyung, Raja dan Ratu Duyung, di mana mereka beranggapan bahwa Putri Duyung ini adalah perpaduan antara siluman ikan dan manusia. Jadi setengah badannya adalah ikan, namun setengah lagi adalah manusia. Dan kalau kamu suka cerita Disney, misalnya Putri Ariel, itu adalah kisah tentang seorang putri duyung yang jatuh cinta dengan pangeran. Nah, ini merupakan dua contoh dari mitos. Selanjutnya ada legenda. Nanti legenda terbagi dalam beberapa bidang. Legenda keagamaan. Legenda Wali Songo, Masjid Agung Demak dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para wali. Dan legenda alam gaib yaitu Hampatong, patung nenek moyang yang dipercaya sebagai pelindung suku Dayak di Kalimantan.
Arti legenda adalah asal-usul terjadinya peristiwa. Kemudian ada legenda setempat, yaitu asal-usul nama kota Surabaya dari pertarungan antara hiu atau sura dan buaya. Jadi kalau kita berkunjung ke kota Surabaya, maka patung dari hiu dan buaya ini menjadi simbol ikonik dari kota Surabaya. Sama seperti Monas yang menjadi simbol ikonik dari kota Jakarta. Dan berikutnya ada legenda perseorangan. Yaitu cerita si pahit lidah dari Sumatera Selatan. Nah, ini dia beberapa jenis dari legenda. Nah, berikutnya kita masuk ke dongeng. Dongeng adalah cerita fiktif atau imajinatif yang diceritakan turun-temurun. Salah satu jenis dongeng yang terkenal adalah fabel, yaitu dongeng yang tokoh-tokohnya berupa hewan dengan perilaku seperti manusia. Contohnya dongeng si kancil yang cerdik, bawang merah dan bawang putih, dan juga Joko Kendil. Contohnya cerita kancil dan buaya, kancil yang cerdik yang menipu buaya. Kemudian ada cerita dari bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya yang keempat ada nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat adalah jenis folklore yang terdiri dari teks dan lagu. Setidaknya ada 4 fungsi nyanyian rakyat, yaitu pertama sebagai pelipur lara, kedua sebagai pembangkit semangat, ketiga memelihara sejarah setempat atau sejarah klan, keempat adalah sebagai protes sosial, misalnya terhadap praktik-praktik ketidakadilan dalam masyarakat. Dan terakhir ada upacara, yaitu contohnya upacara pemindahan Daro-Daro untuk monumen kematian di suku Nias. Atau upacara penguburan mayat di Toraja. Itu merupakan tradisi lisan yang dilakukan melalui upacara yang diwariskan kepada masyarakat setempat secara turun-temurun. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kamu sekalian dan menambah wawasanmu. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan jangan lupa catatkan namamu, kelas dan pertemuan keberapa, dan pastikan kamu tetap jaga kebersihan, jaga jarak supaya minggu depan pun kita masih dapat mengikuti pembelajaran seperti biasa. Akhir kata, Ibu ucapkan salam jas merah. Jangan sesekali melupakan sejarah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan.